Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Miris ya, Ratih, bagaimana kemudian fenomena-fenomena bullying yang saat ini masih saja sering terjadi. Di mana ini ada salah satu kasus sering dibully teman sekolah, seorang siswi di Bandar Lampung harus putus sekolah karena merasa trauma. Jadi karena sebenarnya pekerjaan orang tuanya adalah pemulung, jadi katanya sering dihina-hina, dibully. Tidak boleh. Ini GD memutuskan untuk berhenti sekolah karena merasa trauma, kerap dibully sebagai anak pemulung. Siswi SMP Negeri 13 Bandar Lampung ini memutuskan berhenti sekolah saat duduk di bangku kelas 8 pada 2023 lalu. Anak kedua dari 6 bersaudara tersebut saat ini menjadi anak putus sekolah dan harus mengubur dalam cita-citanya. Sebenarnya mulia banget loh cita-citanya sebagai guru. Dan sejak putus sekolah, saat ini GD harus membantu orang tuanya mencari rongsokan demi menyambung hidup. Jadi ibu dari GD mengatakan putrinya berhenti sekolah setelah dikeluarkan oleh pihak SMPN 13 Bandar Lampung. Ia membesarkan 6 orang anaknya dari hasil memulung botol bekas hingga kardus dan menginginkan sebenarnya pemerintah agar memperhatikan sang anak agar bisa sekolah lagi. Apapun pekerjaan orang tua, seharusnya seorang anak bangga, apalagi bisa sampai menyekolahkan anak-anak mereka. Betul. Jadi kita seharusnya tidak boleh malu ya. Kita coba mendalami mengenai kasus ini dengan Bapak Thomas Ameriko, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Selamat pagi, Pak Thomas. Selamat pagi, Pak Thomas. Selamat pagi, Mbak Rati dan Mas Filipus. Terima kasih. Pak, ini sebenarnya juga kita sempat mendengarkan di media sosial ya, Pak, viral juga di media sosial bahwa seorang anak yang dibully di sekolahnya bahkan terpaksa untuk keluar dari sekolah dan juga tidak mau kembali ke sekolah karena trauma, Pak. Nah, kasus ini sendiri dari Disdik Provinsi Lampung seperti apa penanganannya dan penjelasannya, Pak? Sebenarnya, Mbak, informasinya kan banyak hal ya di lapangan, banyak versi dari pihak orang tua, kemudian ada juga klarifikasi dari pihak sekolah, kemudian dari Pemkot juga, kemudian dari kepala sekolah juga. Ada yang mengatakan dibullying, ada yang mengatakan dia memang berhenti sekolah, ada juga yang mengatakan bahwa yang bersangkutan karakternya mungkin tidak cukup baik gitu kan. Tapi apapun versi itu, Dinas Pendidikan harus hadir menyikapi persoalan yang terjadi yang sudah terlanjur viral. Pak Gubernur memerintahkan kepada kami untuk bagaimana hak-haknya menjadi haknya untuk sekolah itu kita bantu. Intinya adalah kami Pemprov menjamin anak ini tetap sekolah. Bukan hanya Gina, Mbak, yang putus sekolah atau saat ini sekolah di PKBM, tetapi kedua adiknya juga demikian. Kami kemarin berkunjung beberapa hari yang lalu memastikan kepada orang tua dan anaknya apakah berniat melanjutkan sekolah. Kami motivasi dan alhamdulillah mereka semangat dan kami fasilitasi untuk sekolah sesuai dengan program Pak Presiden. Ada sekolah rakyat ya yang nanti boarding school dibiayai seluruhnya oleh negara, dan alhamdulillah mereka bisa nanti kita masukin di SMA, kemudian SMP, kemudian SD yang ada di Provinsi Lampung. Intinya adalah kami menjamin anak sekolah di Lampung bisa tetap bersekolah. Itu, Mbak. Baik, Pak Thomas, kami penasaran Pak. Tadi Pak Thomas juga sudah menjelaskan bahwa pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung sudah menemui keluarga dari siswi yang putus sekolah, begitu ya. Kenapa tidak kemudian dimasukkan ke sekolah yang sama, Pak Thomas? Apakah memang ini ada kasus bullying yang membuat siswi tersebut trauma untuk kembali ke sekolah yang sama, atau memang ada himpitan ekonomi di sana, Pak Thomas? Sebenarnya beliau ini kan, anak ini kan memang sudah pindah ya, tidak sekolah lagi karena kejadiannya kan 2024. Viralnya baru sekarang Februari, kejadiannya itu Februari dan viralnya sekarang. Dan yang bersangkutan ini kan sudah pindah sekolah ke PKBM, tuh. Maka kemudian kita ya kan tanyakan kembali, mau nggak tuh ada sekolah rakyat di Provinsi Lampung yang semua itu proses pembelajarannya kemudian proses pembiayaannya ditanggung oleh negara. Mereka semangat gitu loh. Nah, masalah bullying
kemudian hal-hal yang lain, nanti kami akan berkolaborasi dengan psikolog, kemudian pihak-pihak pemerintah Kota Bandar Lampung, kemudian nanti dari guru BK-nya supaya anak ini kita bimbing, kita bina untuk menjadi individu yang berkarakter, individu yang baik ke depan supaya anak-anak ini bisa melanjutkan sekolah dan sukses di kedepannya, Mas Filipus. Itu demikian. Ya Pak, saat ini sang anak memang juga mungkin sebelum kejadian ini memang sekolah sambil membantu sang ibu ya. Kabarnya orang tuanya, yakni ayahnya sudah meninggal dunia ya Pak ya? Belum. Iya. Karena kan di lapangan kan banyak versi ya, Mbak Ratih. Pihak sekolah mengatakan bahwa yang bersangkutan kan berdasarkan catatan surat ingin berhenti dan pindah ke pondok pesantren. Di satu sisi juga mengatakan ada terjadi bullying. Nah, kesimpang siuran ini kita kesampingkan dulu deh. Yang penting adalah anak ini kita bantu untuk sekolah dulu. Setelah itu nanti kita akan hadirkan psikolog, kemudian kita dorong guru BK dan beberapa pihak, kita dampingin nih perjalanannya. Dan alhamdulillah ketiga anaknya ini ceria semua sekarang, ceria dan mereka ini memang betul-betul punya niat sekolah dan negara harus hadir. Nah, Pak Gubernur memerintahkan kepada kami yang selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung mengawal ini mereka untuk tetap melanjutkan sekolah, gitu loh. Gitu, Mbak. Bagaimana juga Disdik dari Disdik Provinsi Lampung, Pak Thomas, memastikan anak ini tidak lagi menjadi korban bullying di tempat manapun ia nanti mengenyam pendidikan? Betul. Kita akan penguatan pengawasan ya. Kemudian kita akan coba menyiapkan kader-kader sebaya untuk melakukan mitigasi awal di sekolah, di tempat dia sekolah untuk melakukan pengawasan. Begitu juga nanti ada tim sekolah yang dikomandai oleh guru BK untuk lebih aktif ya kan melakukan pendampingan dan monitoring kepada siswa yang ada di sekolah gitu, supaya bullying ini tidak terjadi. Termasuk juga kami akan coba mendorong ya kan psikolog untuk masuk sekolah, kemudian juga mendorong OSIS berperan sebagai garda terdepan untuk bagaimana melihat teman-temannya yang berpotensi melakukan bullying terhadap teman sebayanya di sekolah. Intinya itu ke depan. Baik Pak Thomas, kami juga penasaran Pak, kemudian bagaimana kan pihak dari Disdik sendiri kan sudah bertemu dengan keluarga dan juga siswi dari mereka yang putus sekolah. Nah, ini kan yang cukup menarik, kemudian Disdik sendiri memasukkan mereka ke sekolah rakyat yang mana memang salah satu program yang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Apakah memang sebelumnya dari keluarga siswi yang putus sekolah ini juga minim informasi terkait sekolah rakyat sehingga pihak Disdik sendiri harus datang menjemput bola kemudian untuk menawarkan memasukkan mereka ke sekolah rakyat, begitu Pak Thomas melihatnya? Kan sekolah rakyat ini kan baru ya program Pak Presiden. Dan di Lampung juga baru berdiri dan alhamdulillah sudah berproses gitu loh. Selama ini kan anak-anak yang tidak mampu kan di sekolah negeri ya kan bercampur dengan anak-anak yang mungkin berkemampuan, dan Pak Presiden kan mengkhususkan supaya anak-anak ini dapat perlakuan khusus yang betul-betul kurikulumnya khusus gitu, dibantu secara pembiayaan, kemudian didampingi supaya mereka ini bisa ke depan itu menjadi garda terdepan untuk peningkatan kesejahteraan keluarganya. Jadi kami tawarkan sekolahnya boarding, kemudian dibiayai, dan guru-gurunya juga rekrutmennya kan bagus-bagus tuh yang sekolah rakyat. Nah mereka senang gitu loh. Kami mau Pak katanya. Nah ini yang alhamdulillah kita akan coba bantu. Dan alhamdulillah juga kita sudah berkoordinasi dengan sekolah rakyat, mereka siap menerima gitu loh. Baik, semoga traumanya bisa hilang begitu ya Pak, siswi GD ini kemudian juga bisa melanjutkan sekolah. Kalau kita tahu di sekolah rakyat ini kan memang mengeluarkan potensi-potensi anak-anak yang ada di Indonesia. Jadi bisa dilihat potensinya apa, walaupun anak pemulung tapi bisa sukses di masa mendatang begitu ya. Harapan kami bersama seperti itu Pak. Terima kasih banyak Pak Thomas Ameriko, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, sudah berbagi informasi pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum.